Pusaka ini alat investasi atau bukan? Pusaka itu akan nilainya turun ketika Hai guys, ketemu lagi sama saya Rifo Cayano di Ethnic Indonesia. Di video ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan ya sama teman-teman. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bisa berguna buat kita. Alat investasi atau bukan? Nah, kalau saya lihat pusaka ini sedikit berbeda ya dengan benda-benda berharga lainnya. Karena kalau bicara tentang pusaka, kita akan bicara tentang dua fungsi, yaitu fungsi secara spiritual dan fungsi secara material. Kalau kita boleh ulas sedikit tentang fungsi spiritualnya di dalam seni tosan aji dan seni pusaka sendiri, itu dipercaya suatu benda yang mempunyai kekuatan secara spiritual, baik itu sebagai perlindungan ataupun sebagai sarana untuk membantu di dalam kehidupan di dalam masyarakat. Nah, banyak orang percaya dan juga saya secara pribadi juga termasuk orang yang percaya bahwa pusaka itu secara spiritual bisa membantu di dalam kehidupan orang. Apakah itu termasuk investasi? Menurut saya investasi juga secara spiritual. Jadi contohnya, waktu kita mempunyai pusaka dengan pamor udan emas, itu secara spiritual dipercaya bahwa pamor udan emas itu bisa membantu kehidupan orang yang memegangnya atau pemiliknya itu mempunyai kehidupan yang lebih baik di dalam pekerjaannya, di dalam kerejekiannya. Itu secara spiritual. Dan itu banyak terbukti di dalam kehidupan orang-orang yang memegang atau menyimpan pusaka dengan pamor-pamor tertentu sesuai dengan kegunaannya. Ada juga pusaka yang mempunyai fungsi secara spiritual sebagai pusaka untuk menolak hal-hal yang buruk atau energi yang negatif. Itu pun banyak sekali sharing atau banyak sekali kesaksian daripada orang-orang yang percaya dan bercerita bahwa pusaka itu benar-benar bisa membantu kehidupan mereka secara spiritual. Nah, itu termasuk investasi juga secara spiritual. Hal yang kedua adalah investasi secara fisik. Kalau kita lihat di dalam dunia pusaka atau tosan aji, contohnya kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, itu sangat mudah sekali untuk kita dapat pusaka dengan harga sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah, kalau kita tarik di waktu dari 5 tahun lalu sampai sekarang hari ini, untuk cari pusaka dengan harga 1 juta itu udah sulit sekali. Bahkan udah hampir jarang orang yang di dalam di dalam pasar atau kalau kita pergi ke pameran atau pasar-pasar yang memang berbisnis di dalam dunia tosan aji itu, harga 1 juta itu udah jarang sekali. Apalagi kalau bicara tentang pamor miring atau dapuran yang langka. Biasanya di atas harga 5 juta. Kalau ditarik mundur 5 tahun yang lalu mungkin harganya jauh di bawah itu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa pusaka itu salah satu benda yang semakin lama semakin meningkat nilainya, bahkan jauh lebih pesat nilainya dibandingkan dengan harga kenaikan emas sendiri gitu loh. Jadi bayangkan 5 tahun yang lalu kita harga 500 ribu, sedangkan hari ini udah lebih dari 2 kali lipatnya harganya. Ada yang sampai berlipat-lipat gitu kan. Jadi apakah itu investasi? Menurut saya iya, secara materinya, secara fisiknya. Karena semakin lama untuk mencari pusaka yang sepuh, yang benar, yang langka itu semakin susah hari ini. Bahkan beberapa komunitas, bahkan beberapa penghobis itu sampai mencari pusaka sampai luar negeri. Karena di luar negeri harga dari pusaka sendiri tidak sepesat kelangkaannya itu sepesat di Indonesia. Bahkan di luar negeri itu misalnya ada pusaka-pusaka yang bagus yang di Indonesia harganya sampai ratusan juta, contohnya keris naga sastra ya. Kalau di Indonesia itu yang benar-benar sepuh, yang benar-benar langka, benar-benar ori itu nggak ada yang di bawahnya 50 juta. Bahkan ada yang 100, bahkan sampai 200 juta. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di luar negeri, ada
lelang-lelang yang mungkin simpenan daripada orang-orang dulu yang saat ini dilelang harganya jauh lebih rendah di luar negeri daripada di Indonesia. Makanya banyak orang yang berburu pusaka di luar negeri untuk dikembalikan ke Indonesia karena di luar lebih murah daripada di Indonesia. Nah, kenapa di luar lebih murah daripada di Indonesia? Karena di Indonesia sudah semakin langka. Beberapa kolektor yang mengerti akan kelangkaan itu tidak mau melepas pusakanya, kayak gitu ya. Jadi kalau kita nyari pusaka yang sepuh, semakin lama di daerah-daerah pun semakin susah. Karena semakin susah didapat dan permintaannya semakin banyak, para pecinta budaya, pecinta Tosan Aji semakin banyak, akhirnya permintaannya banyak, ketersediaannya kurang, barangnya semakin langka, itu sebabnya harganya semakin tinggi sekarang. Nah, itu kan hukum ekonomi. Jadi apakah termasuk investasi? Menurut saya bisa dibilang seperti itu. Walaupun untuk beberapa kalangan masih tabu di dalam memperdagangkan pusaka. Jadi balik lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Kita mau merawat pusaka itu, kita mau melestarikan dan secara langsung atau tidak langsung kita mendapatkan fungsi secara spiritual dan juga secara langsung dan tidak langsung nilai pusaka yang kita koleksi itu semakin hari semakin bertambah karena kelangkaannya semakin hari itu memang semakin langka pusaka itu. Pusaka itu akan nilainya turun ketika pemegang pusaka itu udah tidak lagi meminati benda seni itu atau pusaka itu sendiri. Contohnya ada kolektor yang senior, dia koleksi banyak pusaka. Ketika di era dia mengoleksi pusaka, pusaka itu bisa dijual sampai miliaran bahkan ratusan juta. Ketika seorang ini sudah ada yang meninggal, terus anaknya udah nggak lagi mau untuk merawat dan nggak terlalu mengerti akan nilai pusaka itu, ada yang pusaka yang dulu dibeli harga ratusan juta atau bahkan pernah ditawar miliaran, karena anaknya ini nggak mengerti tentang nilai itu dan nggak mau merawat pusaka itu, akhirnya dijual sampai ratusan ribu, atau bahkan hanya dikasih ke orang karena ketidakmengertian. Apakah pusaka itu nilainya semakin turun? Enggak, semakin naik. Beda dengan emas atau beda dengan barang yang lain. Mungkin lebih mirip seperti harga tanah ya. Tanah itu semakin lama semakin naik. Nggak ada turunnya. Tergantung daripada orangnya. Makanya ada orang bilang kalau mau mengoleksi benda-benda seni atau benda-benda kuno itu harus mengerti nilainya, dan orang yang merawat setelahnya pun harus diberi pengertian bahwa nilai benda itu semakin lama semakin tinggi. Walaupun komunitas daripada benda-benda seni itu sangat segmentatif ya, sangat terbatas. Jadi nggak bisa dijual atau nggak bisa diharapkan untuk kita menjual seperti menjual emas. Kita pergi ke toko manapun, emas itu ya harganya sekitar segitu. Tapi kalau untuk benda seni, nilainya akan seiring bertambah ketika dioper atau dimaharkan kepada orang yang lebih mengerti. Itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya, pusaka itu adalah benda yang sangat berharga dan mempunyai nilai yang semakin hari semakin bertambah. Baik secara spiritual maupun secara fisik. Jadi udah saatnya untuk kita terus merawat dan melestarikan pusaka karena semakin hari itu semakin langka. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin ada unek-unek, mungkin ada kritik dan saran, boleh coret-coret di kolom komentar. Kita akan baca setiap komentar yang ada, dan juga jangan lupa follow Instagram kita @nik_indo. Di sana ada banyak lelang, ada banyak diskusi juga. Semoga bisa bermanfaat ya. Tulis komenmu dan kita akan jadikan itu jadi satu konten untuk bisa menjadi pembelajaran bersama. Oke guys, itu aja video singkat kita. Semoga bermanfaat. Mari kita melestarikan pusaka Indonesia, khususnya Tosan Aji. Dan semoga tetap lestari pusaka Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Rahayu.